Jadi salah satu yang ingin saya kemukakan adalah cara menyikapi kebenaran. Ini mudah-mudahan tidak panjang. Cara menyikapi sejarah. Jadi saya mohon kepada rakyat, kepada masyarakat untuk juga mendorong para peneliti, para akademisi, para sejarawan, para arkeolog dan seterusnya untuk sebanyak mungkin mengeksplorasi fakta-fakta sejarah. Terus kemudian kita mendapatkan rezeki pengetahuan dari itu semua. Tapi saya juga mohon kepada para arkeolog, kepada para akademisi, tolong jangan hasil akademis itu dianggap sebagai satu-satunya fakta sejarah. Meskipun dari view akademis, yang fakta sejarah itu yang itu. Tapi tolong jangan lupa, upama negara Kertagama iki biar nek karangan ngawur kan ya sampean gak iso apa-apa. Sekarang itu sampean pakai sebagai kitab rujukan yang fix 100%. Upama iku ben ngarang kate lapo. Wong sejarah itu miliknya orang yang menang. Nek sing menang Hitler tidak begini sekarang pengetahuan kita mengenai 50 tahun 100 tahun terakhir. Karena Hitler kalah ya ngene iki pengetahuan gitu. Saya tidak mengatakan negara Kertagama para raton palsu, tidak, tetapi kan sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa itu juga benar. Maka para raton Kertagama sebenarnya mirip-mirip saja dengan Babat. Gitu loh. Dan itu juga jangan dengan meremehkan dongeng, sebab dongeng ini juga ada mekanismenya sendiri. Dongeng ini ada metabolismenya sendiri di dalam alam berpikir masyarakat. Karena kalau ahli sejarah itu memelihara fakta sejarah tidak dengan cinta, tidak dengan pilihan-pilihan nilai. Tapi kalau babat dan dongeng itu diabadikan karena mereka juga mencintai yang mereka dongengkan. Itu bedanya. Mulane ono layang seto, layang kumitir, ono damar wulan, ono segala macam, karena mereka punya pilihan nilai. Sementara dalam disiplin akademis kan tidak ada kewajiban untuk memilih nilai. Dalam dunia akademis pokoknya iki ngene mbok sing jahat sing ndi monggo, tapi sing penting faktane ngene iki nek menurut prasasti, menurut buku sak piturute. Tapi kalau orang dongeng itu kan karena sejak awal dia punya rasa kasih sayang. Nek wis ngomong Joko bodoh, nek wis ngomong Joko dolok sak piturut itu kan, jadi itu juga tolong jangan dianggap bukan fakta. Meskipun kadar faktanya mungkin tidak sebesar apa yang ditemukan secara akademis, tapi tolong itu jangan diremehkan. Nah ini yang bisa menjaga kan beliau yang punya regulasi ilmiah, dan itu harus kita jaga. Jadi dari wilayah ilmiah dia punya tugasnya sendiri, dari wilayah dongeng, mitos ada wilayah sendiri, jangan diremehkan juga mitos itu. Jangankan peristiwa sejarah, peristiwa agama dan informasi-informasi spiritual, teologis pun mengandung dimensi itu. Ada banyak faktor, ada banyak informasi yang Anda tidak dapatkan di buku agama mengenai Rasulullah misalnya. Makanya di dalam hadis ada 3 macam redaksi. Satu, Tuhan punya ide, Tuhan yang meredaksi atau yang merumuskan. Satu, Tuhan yang punya ide, Nabi Muhammad yang merumuskan. Nomor 3, Nabi Muhammad punya ide, Nabi Muhammad yang merumuskan. Ada 3 macam. Kalau dari Tuhan, idenya Tuhan, yang merumuskan Tuhan sendiri, namanya firman, ayat. Kalau Muhammad punya ide, terus dia tuliskan sendiri, namanya hadis. Tapi kalau idenya Tuhan yang nulis Muhammad, yang merumuskan Muhammad, namanya hadis qudsi. Dan ini beda-beda. Di balik hadis qudsi masih banyak lagi. Wah, aku udah cerita-cerita wakeh. Sing sampean gak tahu krungu, memang hakikatnya untuk tidak diceritakan. Wong itu aurat kok. Nek kon wis dulurku tak kandhani. Tapi nek ndek umum ya gak iso dikandhani. Ada namanya aurat, dan dalam hidup ini yang lebih penting itu aurat, bukan yang tampak. Gedung ini, yang terpenting dari gedung Elmi ini adalah cornya di dalam cat itu. Tapi yang tampak kan catnya, bentuknya. Tapi yang terpenting tidak akan pernah tampak. Maka ahli sejarah juga harus punya pandangan seperti itu. Kitab para raton, kitab negara Kertagama mungkin saja menyembunyikan sesuatu yang memang tidak akan diungkapkan. Kenapa? Karena dia ditulis ketika mereka memiliki kepekaan terhadap ancaman datangnya penjajahan Portugis, yang kelak kemudian VOC juga datang. Jadi pada abad ke-14 itu ada kekhawatiran nasional senusantara, ini harus kita lindungi harta benda kita ini,
Caranya satu dengan menghancurkan situs-situs, menghancurkan bekas-bekas yang nanti akan dirampok. So kalau ada indikatornya, mereka akan, yang mereka cari bukan fakta, yang mereka cari itu bukan fakta sejarahnya oleh penjajah. Yang dicari adalah kandungan harta bendanya. Ini harus dilindungi. Maka Anda jangan kaget kalau Mojopahit tidak ada lambang, tidak ada tanda-tanda kebesarannya loh. Memang disembunyikan, memang dijogrok, memang diauratkan. Nomor dua, yang disembunyikan bukan hanya bendanya tapi juga cara berpikirnya. Jadi bisa jadi para ratu negara Kertagama itu bohong dari awal sampai akhir, dan dia baru Anda ketahui faktanya ketika di bagian terakhir dari kitab itu ada goresan-goresan yang Anda tidak pernah anggap itu fakta. Lho iki rada maju loh sejarah iki, cara berpikir sejarah kan nganut iku tok. Misalnya Mojopahit itu cuman dia cuman periode terakhir, itu dinasti terakhir dari dinasti panjang yang namanya dinasti Mo, dinasti Jo, dinasti Po, dinasti Ed. Dan itu cuma sebutan-sebutan pasca abad 14, bukan sebutan pada waktu itu. Jenenge aurat jok diketok-ketokno, jok dibuka-buka. Jadi dalam perhitungan sejarah juga ada banyak strategi yang mungkin sekarang kita harus lebih waspada. Tapi kini tak dawakno kok tadi tambah bingung sampean. Tapi aku tak buka sing gak. Terus Mas Parto jarene sak Nun bertanggung jawab. Aku bertanggung jawabkan nang sapa? Aku iki anak buah sapa? Lho pokoknya aku ini ngomong ngono iku nek gak gelem, nek gak percaya buaan, nek percaya dolekno kan gitu. Nek aku gak bertanggung jawab karo sapa-sapa. Wong aku cocot ngono tek jangkemku arene. Lah ya apa aku nganggo penelitian, lah aku iki fakultas sejarah UNER kaya apa lah, aku duduk sapa-sapa, aku ngomong ngono iku pokoknya nek kon percaya jubuken, gak percaya buaan nek sederhana. Wong aku nulis macam-macam yo gak ero kok sing tak tulis kok. Lah kok ngono ya dadi aku kaget dhewe maca iki. Kaget dhewe lho kok aku nulis ngene ya. Lho iki apa ae iki kok apal lagu sakjane kaya ngono aku. Wong aku nulis karo maca ngene iki lho. Ndek udara ya ana tulisan tak kutip. Ngono iku tok critakane rek. Lho meng ngono tok. Lah kok tanggung jawab. Lah tanggung jawab karo sapa? Tanggung jawab itu kan yang memberi saya saham. Lah aku dikai saham karo Gusti Allah tok Ngono lho. Masa mek mergo ngkei honor diskusi tok aku kudu tanggung jawab. Karek guyon rek. Maksud saya itu pakai pendekatan berbeda dengan beliau. Kalau beliau teknis, akademis, metodologis jelas, dan saya mengakui pendekatan itu. Saya bukan tidak mengakui, dan saya tidak ingin yang lainnya mengakui metode saya. Wong metodeku ancane gak iso dipahami kok. Ya apa carane memahami? Aku nulis Syekh Jangkung. Saya bikin drama namanya, saya contoh, namanya Syekh Jangkung, cerita mengenai muridnya Sunan Kudus yang ingin menyelamatkan perpecahan pasca Pajang menjelang berdirinya Mataram. Di situ ada tokoh Syekh Jangkung, ada tokoh Sunan Kudus, ada Sunan Kalijogo, ada Kiai Tegal Sari dari Jetis Ponorogo, terus ada Ki Mondoroko, ada warok-warok sekian, terus ada anaknya Karebet yaitu Pangeran Benowo, terus cucunya bernama Jambuwangi sama Raden Mas Kalong. Aku ngarang, tapi bener. Begitu didoleki sejarah lho, ancane anake jenenge iku. Padahal aku mek ndelok wah jambu enak iki tak tulis Jambuwangi ngono ae. Ngono. Dadi tanggung jawab nang sapa? Sing kudu tanggung jawab sing ngekeki aku iku. Wong aku gak melok-melok, aku mek dikeki kok. Gitu, ini coro sampean ngerti nasabe ilmu gitu loh. Ini oke, saya terusin. Oke, sekarang gini kita, ini soal kebenaran itu harus kita lihat dengan bermacam-macam bermacam-macam view. Nek universalnya kan gini, ono bendere dhewe, ono bendere wong akeh, ono bener sing sejati. Hidup itu cuman dialektika antara tiga macam itu. Ada sing bendere dhewe digawe dhewe tok, ana bendere dhewe dipaksakan dadi bendere wong akeh. Nah ini yang bahaya. Ana bener sing rumangsane sejati dipaksakan nang wong akeh juga. Misalnya nek wis kadung rabi 8 diwongkon pegatan papat.
Terus pengacaranya belok, lo ini kan manusia biasa, emangnya barang dicopot-copot 8 dicopot 4, ini kan manusia. Lo nek ngomong manusia biasa, mau rabi saomah 8 luar biasa sih. Jadi mereka memang manusia luar biasa. Yo wong Jombang mesti ae lah. Jeneng arek Jombang lah ya. Pokoknya nek ngono-ngono iku Jombang lah. Wis pokoke nek sing top-top ngono iku ya. Yang subur Gombloh, Abu Bakar Ba'asyir ya toh, Rian Mutilasi, Ponari, Abdurrahman Wahid, ngono Cak Nur koyo ngono lho. Pokoke sing gendeng kabeh ning Jombang. Nah, aku ditekano untuk membimbing mereka semua. Mulane aku gak gendeng dhewe lah ya. Lah aku lak sing alus dhewe nggih Bu nggih. Nggih, kula lak sing alus, sopan ya toh. Aku sing bagian tuwek dhewe, sing bagian ngrungkepi kabeh. Aku sing kudu hati-hati karena orang seluruh Nusantara harus kita pandu bersama-sama menuju kebangkitan yang akan kita cari panciane di Lamongan. Ini masalahnya. Jadi nek kon kate mencolot nek gak duwe pancian ya gak ya apa. Ini seperti bangsa Indonesia bangkit itu seperti loncat galah. Loncat galah ini nek gak pas oleh mundudul untuk supaya mencuwolot nanti gak toto, tiba anu roto anu niku penghalangnya itu dan mungkin balik. Nah, kebangkitan di Indonesia ini bener-bener harus melalui revolusi Kediri. Apa meneh? Mas, gini, Kediri ini kan punya riwayat sing negatif terus ya Pak Jan-Jan ya. Banyak negatif. Pokoknya ganggu terus di Kediri. Jadi Mojopahit selama dia berkuasa itu sebenarnya tidak berkuasa atas Kediri karena Kediri itu berontak terus. Itu sampai terakhir ketika Prabu Brawijaya ke-5 itu sudah lengser, masih ada Brawijaya ke-6 dan ke-7 yaitu di Kediri. Girindrawardana itu melantik dirinya menjadi. Jadi Kediri ini negatif sebenarnya, tapi Tuhan itu mengganggu manusia pada polarisasi positif negatif. Kalau Anda ingin cari ilmu jangan hanya ke Mojopahit tapi juga ke Kediri. Kalau Anda ingin jadi orang baik jangan hanya berguru kepada malaikat, bergurulah juga kepada iblis. Karena iblis ini mematangkan pengetahuanmu mengenai malaikat. Iblis itu utusan Tuhan, bukan musuhnya Tuhan. Wani tak karo Gusti Allah iki. Kan sing wani aku iku wis nang dinti. Misalnya Rakuti ya. Ra itu penjelmaan dari makhluk yang dulu pernah lahir di bumi. Dia juga pernah tugas di planet macam-macam. Anda browsing lah, cari kata Ra. Nah mereka memang antagonisme tugas mereka. Nah kenapa revolusi Kediri? Karena Kediri sebenarnya punya riwayat pemberontakan yang terus menerus. Dan itu harus kita pelajari karena kadang-kadang Allah meletakkan justru dari densitas negatif ini lah Tuhan menyembunyikan ilmu. Wis tak kayak contoh ya wis. Genghis Khan itu yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad. Tapi ojo benci Genghis Khan. Ojo kok pateni. Soalnya dia engko manak, terus mari ngono anake manak menen duwe putune iki sing dandani Islam di Irak. Jadi misalnya saiki ana wong jahat di Indonesia, ya ojo kok benci. Iki kok putune lho sing berjasa nang putumu iso ae.